Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atun. Saya dari jurusan Tadris Biologi kelas Biologi C semester 5. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah jawaban dari kuis yang telah diberikan oleh Ibu Dewi dalam MK Biologi Reproduksi. Nah, ini dia videonya. Soal yang pertama yaitu hormon yang berperan pada sistem reproduksi laki-laki. Nah, yang pertama yaitu ada hormon testosteron, di mana fungsi hormon testosteron pada pria yaitu dapat mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot. Sehingga hormon ini mampu mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Kemudian yang kedua yaitu ada hormon estrogen, fungsinya yaitu untuk mengontrol kesehatan sperma. Yang ketiga yaitu ada follicle stimulating hormone atau disingkatnya FSH, di mana hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari, yaitu kelenjar di otak yang berukuran sebesar kacang polong. Fungsinya untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin. Kemudian yang keempat yaitu ada luteinizing hormone. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari dan memiliki korelasi dengan hormon FSH tadi, yaitu saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, maka akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Kemudian yang kelima yaitu ada hormon luteinasi atau ICSH. Disebut juga sebagai hormon pemicu produksi testosteron sel interstitial testis, sekaligus akan menstimulasi sel Leydig ketika prosesnya berlangsung. Yang terakhir yaitu ada hormon inhibin, di mana hormon ini diproduksi di sel Sertoli dalam testis. Kemudian hormon ini dapat menjaga kesehatan sekaligus menjaga kematangan sel sperma pria. Nah, soal nomor 2 yaitu bagaimana proses spermatogenesis. Spermatogenesis ini adalah proses gemetosis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Nah, spermatogenesis ini berlangsung di dalam testis atau buah zakar dengan prosesnya yaitu sebagai berikut. Gambarnya bisa dilihat di samping ya, dimana yang pertama itu spermatogenesis bermula dari sel induk primordial atau spermatogonium yang bersifat diploid. Kemudian spermatogonium ini akan mengalami pembelahan secara mitosis sehingga menghasilkan spermatosit primer yang bersifat diploid. Yang ketiga yaitu spermatosit primer akan membelah reduksi atau meiosis menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Kemudian spermatosit ini yang sekunder ini membelah meiosis hingga menghasilkan spermatid. Nah, spermatid ini merupakan calon spermatozoa yang belum memiliki ekor. Spermatid akan berkembang menjadi spermatozoa berekor di dalam epididymis. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga kualitas sperma? Yang pertama yaitu menjaga berat badan yang ideal. Nah, penelitian membuktikan bahwa meningkatnya indeks massa tubuh berkaitan dengan menurunnya jumlah serta pergerakan sperma. Yang kedua yaitu menerapkan diet sehat. Nah, di sini pilihlah variasi buah dan sayur yang kaya akan antioksidan dan dapat memperbaiki kualitas sperma. Konsumsi suplemen zinc dapat meningkatkan jumlah testosteron dalam tubuh sehingga dapat meningkatkan kesuburan pada pria dengan kadar zinc yang rendah. Kemudian ada mencegah infeksi menular seksual. Infeksi seperti chlamydia, kemudian gonore dapat menyebabkan ketidaksuburan pada pria. Oleh karena itu, setialah pada suatu pasangan atau gunakan kondom setiap berhubungan seksual. Yang keempat yaitu atur tingkat stres. Nah, penurunan fungsi seksual juga berkaitan dengan stres serta terganggunya hormon yang dibutuhkan untuk memproduksi sperma. Stres jangka panjang juga dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mana ini dapat menurunkan kadar testosteron. Kemudian bergeraklah. Aktivitas fisik intensitas sedang dapat meningkatkan enzim antioksidan yang dapat melindungi sperma. Pria yang berolahraga rutin memiliki kadar testosteron yang lebih tinggi, kualitasnya yang lebih baik dibandingkan pria yang kurang aktif. Kemudian tidak merokok.
Kemudian batasi konsumsi alkohol, bisa juga dengan menghindari penggunaan pelunas serta berhubungan intim. Walaupun masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut, tapi bisa mungkin menghindari penggunaan pelunas. Kemudian informasikan kepada dokter mengenai obat yang hendak dikonsumsi oleh pria. Kemudian menghindari toksin, jaga suhu tubuh agar tidak kepanasan. Yang keempat yaitu sperma diproduksi di dalam testis, lebih tepatnya di dalam saluran tubulus seminiferus. Setelah selesai diproduksi, maka sperma akan ditampung sementara di epididymis yang berupa saluran berlekuk-lekuk di luar testis sperma. Nah, sperma ini akan mengalami masa pematangan di dalam epididymis. Setelah matang, sperma akan dilarikan menuju saluran panjang vas deferens. Vas deferens ini akan mengalirkan sperma menuju vesika seminalis. Di dalam vesika seminalis ini, sperma akan disimpan dan ditampung serta akan diberi nutrisi yang dihasilkan oleh vesika seminalis ini berupa cairan semen. Kemudian, setelah vesika seminalis penuh, maka sperma beserta cairan semen akan dikeluarkan melalui ductus ejaculatoris yang akan membuat pengeluaran sperma menjadi sebuah luncuran yang lebih kuat. Yang kelima yaitu gangguan pada sistem reproduksi pria. Yang pertama yaitu ada hernia, di mana dinding perut bagian bawah ini melemah sehingga usus turun ke kantung testis atau bagian samping penis yang menyebabkan testis terlihat lebih besar. Kemudian ada hidrokel, kondisi kantong testis dipenuhi oleh cairan yang mengelilinginya. Biasanya hidrokel ini tidak terlalu membahayakan testis. Kemudian ada balantis, kondisi iritasi atau peradangan yang terjadi pada bagian ujung penis, kepala penis. Kondisi medis seringnya disertai oleh laki-laki yang penisnya tidak disunat. Kemudian yang terakhir yaitu ada kanker testis. Gejala kanker ini yang paling sering ditemukan adalah pembengkakan atau benjolan yang tidak nyeri di salah satu testis atau perubahan bentuk atau struktur buah jaka. Nah, alhamdulillah kita telah selesai menyimak videonya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.